Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas dua kali pertemuan, membahas tentang wa amma bi salasatin mawatina fala yadhkuru ahadun ahada indal mizan ya hatta yarmi akhabba mizanuhu am yakul wa inda taratu'i as-suhubi hatta ya'lama aina yab'u kitabuhu bi yaminih aw bi sama'ilihi am bi wara'i zuhri wa inda sirati idza waqa'a yawda baina zuhrani jahannam hatta ajuru amla. Itu tiga keadaan manusia itu tidak bisa ingat dengan siapapun, dengan apapun ya. Yang sudah kita bahas nih. Sekedar mengulangi. Yang pertama yaitu ketika di mizan sampai ia mengetahui amal kebaikannya itu apakah timbangan baiknya banyak atau ringan, berat atau ringan. Selama belum tahu, orang itu tegang, tidak ingat apa-apa, kepada apapun, kepada siapapun. Yang kedua, ketika amal kita ini, catatan amal kita ini berterbangan, sampai ia tahu catatannya ini jatuh, diserahkan, apakah di kanan, di kiri, atau di belakang. Kemudian yang ketiga, ketika di sirat, dia tidak ingat apapun dengan siapapun sampai ia tahu inya ini bisakah melintas atau tiada dapat melintas. Maka di sini disebutkan ada beberapa yang diberikan oleh hadis Nabi SAW. Untuk yang pertama di mizan ini, yakni supaya timbangan amal kebaikan ini banyak. Di antara kaloriat at-Tirmidzi berakhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kada perasaan timbangannya, timbul badatnya. Ada tercatat. Kalau dari Hakim itu adalah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Muslim ucapan alhamdulillah. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal membanyak kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari yang memberikan timbangan itu adalah ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Di samping itu banyak bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Kemudian salat tahajud, witir, baca Al-Quran, saum atau puasa, dan niat yang baik. Ini semua memberatkan timbangan. Kemudian yang kedua, ketika amal berterbangan. Ketika amal berterbangan,
kanankah, kirikah, belakangkah. Maka supaya amal kita ini banyak catatan kebaikannya dan catatan keburukannya itu sedikit atau dihapus, ini di sini ada 13 item amaliyah seseorang yang dapat menghapus catatan dosanya. Istighfar pertama, yang kedua taubat, yang ketiga zikir, yang keempat tasbih, yang kelima salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keenam berwudu, yang ketujuh sholat fardu, yang kedelapan sholat berjamaah di masjid, yang kesembilan sholat Jumat, yang ke-10 puasa Ramadan, yang ke-11 puasa Asyura, yang ke-12 puasa Arafah, yang ke-13 nah ini umum, setiap amal kebaikan menghapus keburukan. Itu sudah dijelaskan kemarin. Yang ketiga, ketika disirat, maka bagaimana supaya orang tadi mudah melintasi sirat? Maka disebutkan di sini orang yang mudah melintasi sirat, orang yang suka berjalan ke masjid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang cakap musalla nih nyaman nih barang. Yang ke masjid, mahir dah ke jalan. Mahir dah. Jadi guru untuk mendatangkan yakin itu dua, ada ilmu, ada amal, pengalaman. Jadi kalau orang ilmunya ada, pengalamannya ada, itu kada yakin belum. Orang belajar misalnya teknik pertanian, tapi kada suah bahuma, dapatlah mencapai anak benih aja gelianan. Orang sekolah ekonomi hari-hari menghitung duit miliaran, tapi kada suah berdagangnya, kalkulator aja ini pegang lo. Apalagi orang belajar bakonyong musim dalam, sebulan belajar bakonyong tapi di kelas, suruh baris pinggir sungai tunjul sebakon. Jadi yang dinilai Allah mudah itu mensirat itu orang yang membiasakan diri berjalan ke masjid pada kegelapan malam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dimudahkan melintasi sirat itu orang yang senantiasa taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Nanti dijelaskan pada hadis berikutnya. Kemudian siapa lagi? Orang yang memberi perlindungan kepada sesama muslim. Orang yang memberi perlindungan, ini hadis Abu Daud, kepada sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Yang keempat, setiap amal perbuatannya ikhlas. Kalau kada ikhlas ditarik-tarik tuh. Orang kada ikhlas nih baik, senyum aja berat. Apalagi terus jembatan, senyum berat. Dan mesti ada tujuan-tujuan lainnya beramal tuh. Nah, kemudian yang kelima, orang yang suka menolong orang lain. Niatnya nih orang aja, hendak menolong orang. Orang hendak berurusan di kantor, niat mau menolong orang. Jangan menolong ada sesuatu, ya kan? Ini berarti kalau ini mafhum mukhalafahnya, orang yang ketujuh menyulitkan orang lain, maka dia sulit di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Orang urusannya mudah, kalinya berurusan non ini jadi sulit. Mestinya selesai 5 menit, berputar-putar di setengah jam.
Ada aja. Syaratnya KTP tulisannya sekalinya fotokopi harus legalisir. Fotokopi legalisir. Legalisir itu artinya membuktikan bahwa yang difotokopi asli. Kalau istilah fotokopi legalisir, ini aslinya ada legalisirnya ya. Boleh pulang orang ke kantor kelurahan. Ada aja juga. Nah itu nih, orang yang suka menolong orang lain, jangankan di sirat ya, di dunia pun Allah mudahkan. Ada ya Rasulullah. Kemudian orang yang jujur atau as-siddiqun. Yang keenam nih. Yang ketujuh, orang yang alim amilun. Orang yang alimun dan amilun. Alim beramal, ilmunya diamalkan, udah ya, ilmunya diamalkan. Kemudian orang yang mati syahid. Nah, ini materi kita pada yang lalu. Sekarang kita masuk beberapa item. Di antaranya adalah ini berkenaan dengan Kitabul Adab ya. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyani wa yuridu haja wa ya'rifu mal ladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan kada boleh ya kan bagi seorang muslim itu membaikot atau kada bertakuran terhadap saudaranya sesama muslim ya kan lebih dari 3 hari, yakni yaltaqiyani apabila buhannya ni bertemuan, bayang oleh itu haja wayo oleh itu haja, sekong kalain mah sekong kalain, mudah kada pindah dua. Maka jar Nabi yang terbaik di antara keduanya wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang memulai mengucapkan salam. Nah barang tandarus napa kali salahnya ila kana kawa berwan mengucapkan salam. Assalamualaikum, walaupun di hati masih sangkal lagi. Apalagi lawan bini kata berwan membelakang atau setiap malam ya entah. Itu banyak penyebabnya ya lah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku, zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la yu'minu tidak beriman, tapi kalau dalam takwilnya tidak sempurna iman seseorang. Siapa? Seorang hamba. Hatta yuhibba li jari ma yuhib, sampai dia mencintai saudara jirannya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita kada hendak disulatkan orang lain, tetangga, jangan menyulitkan tetangga. Kita kada hendak disambat tetangga, jangan menyambat tetangga.
Kita kada hendak diaga kita, jangan mengaga kita tetangga. Kayak apa seorang dilakukan, kayak itulah hendaknya dilakukan. Itu jar Nabi. Lalu bertakun lagi sahabat, Wani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi 'azam? Qala an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqa, qultu summa ay? Qala an tuqtala an taqtula wa laka khasyata ayyakula ma'ak, summa ay an tusani biharilati jarik. Muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling kenal? Ayyu zambi a'zam, dosa yang kenal benar itu apa? Ini ada akbar, ada a'zam. A'zam itu agung biasanya dia, kenalnya saking besarnya tadi. Ujar Nabi, dosa yang kenal itu adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, dia itu yang menciptakan engkau. Maulah tandingan Allah pada Allah menciptakan engkau. Banyak-banyak kayaknya takutan lawan hantu kada sembahyang. Dua ni bodoh je. Takutan lawan bini kada jadi sembahyang. Anak singgah di masjid, ditelepon bini, lah kasih boleh, dia jadi singgah. Sana singgah asar berjamaah boleh di kantor. Sampai ada perak rumah, bapaknya telepon, ayang telepon, kenapa yang? Tukar-tukar buah kawalah. Nah, sudah muara komplek dalam. Kau kalau boleh leh. Nggih. Amun ajen berkumandang lurus saja sih den. Tuhan mah yo kediri euy. Mbah bini nyuruh meracau. Kira-kira mirip-mirip aja nih. Ada pula alasannya. Kada takutan non bini, Bang ya. Cuma bini tawani pada seorang. Sama aja juga. Termasuk yakin kuburan yang mengabulkan doa kita nih juga tuh. Banyak itu kalau dibahas tuh. Lalu sahabat tadi bertanya, Sumai Mbah Tupang, nah, itu bahasa Banjarnya itu Mbah Tupang. Summa itu kemudian kemudian apa? Maka Nabi bersabda, antaktula wadaka khasyatal yakula ma'akas, engkau membunuh anak engkau karena takut makan bersama engkau. Takutan masih anak kalau ada beri makan ya. Ya toh. Jadi dibunuhnya dahulu. Bagaimana bentuknya kita kadang menjelaskan, tahu aja dah. Padahal kan tangkap orang lon. Bahar itu kawitan bahuma aja. Kayak ulun 14 anak hidup aja. Nah ini jadi pegawai 2 anak asal berat banget tuh. Iyalah. Kami nang hidup bertujuh baik dari 14 tuh. Kawitan bahuma aja. Bahuma. Tapi alhamdulillah semuanya sampai ke perguruan tinggi. Makan aja Pak. Jadi kalau ada kemauan tuh Masya Allah. Cuma bukan bahuma biasa Bang, Abah Ulun memang bahumanya sangat tertib. Nah, jadi kami ini berkabun baik bahari itu Ulun mulai kelas 5 sampai kelas 3 sanawiyah itu diam bermalam di kebun. Jadi kalau bahuma nih sampai ini sebenarnya hobi sebenarnya.
Tapi kan tinggal di Banjar, bahumannya ada kebunnya hobi. Jadi kami itu kebun awal itu 1 hektar, tambah lagi setengah hektar, tambah lagi setengah hektar, ya kurang lebih 2,5 hektar kebun karet. Dihumai sambil tanam karet. Cuma Abah Ulun tuh di kampung tuh kami aja bisa kebun karet tuh nang kayak di Trans Persus, dari hujung ke hujung tuh kadang pirut. Abah Ulunnya tertib bahwa bilanya pirut tabang sidin tanaman tuh, bila kali cabut tabang sidin pirut sidin. Nah, lurus lah 2 setengah kali tali apa tuh, tali halus tuh. Nah itu panjang, lebih 200 meter sambung sini, lebih 200 meter sambung tanam. Jadi nanam karet itu kurang lebih mungkin lebih 1.000 pohon. Di tengah antara pohon karet itu ditanami pulang samping bahuma nih pisang. Pisang menurun, nanam pertama kami mencari itu 450 pohon. Belum pisang talas, belum membuka hutan, Pak. Jadi tengah hutan bahuma. Pertama tengah hutan tuh Pak, padang halalang, padang kayu itu ditabangnya, maulah seorang. Kemudian ini pisang lengkap, ditanami benih manugal katanya kami itu. Manugal, bila benih maurai di bawahnya sudah bertanam kacang tanah. Kacang tanah. Lebih sebalit tuh modal kacang tanah. Imbah mengatam kacang tanah sudah kenal 2 bulan lebih. Imbah ngatam selesai, maka nih pohon banihnya tuh digulungi di satu melawan pohon pisang. Rabah banih keluar kacang, gulung lagi kacangnya karena tanah rampak. Sebab bila pohon kacang tanah tuh karena tanahnya berbuah juga. Buah itu. Kada lawas habis mengatam panen kacang tanah. Hari ya. Masih ingat tuh. Kemudian pagar, kulingan pagar itu kawat, bagas kawat jembatan, tukar itu. Tali jembatan gantung kan itu kawatnya. Setiap pinggir pagar ini banyak luas tuh berapa hektar tuh ditanami pucuk katu. Nah kisah-kisah bahari ini pucuk katu. Jadi tiap minggu panen pucuk katu. Nah, itu dulu. Kemudian masing-masing dekat itu papari, karawila, tarung. Jadi setiap minggu baik bulan sayur. Ini tuh jual. Kalau pisang seminggu 2 kali bertabang. Lain kayak pisang ada nih, berkarpet kah karbit kah. Nah kalau kami nabang pisang tuh ada 1 biji 2 biji di atasnya sudah masak hanya ditabang. Karas pisangnya masak bujur, bahari. Nah ini hanya habis betungkol udah ditabang dah. Ya kan, makanya pisangnya kadang karakar linyot. Udah 3 hari masak banget dah tuh. Nah, itu bahari. Dan kami kada berjual pisang, sudah dipesan orang. Misalnya hari Senin tabang nih warung si anu sudah entar tarik pesan 200. Hari Kamis pulang warung lain lagi. Nah, jadi kada berjual lagi, sudah dipesan orang. Daunnya itu yang dijual, lontong kolnya. Nah itu bahari. Alhamdulillah bisa mengongkosi kami sebarang kawitan. Nyaman, keingatan tuh anak lagi bahuma ke kampung. Kalau Lombok tuh ada kisah lagi dah. Lombok, hal apa? Sampai ke mana tadi? Tadi antak tulah wala kahasat takutan makan. Baneh berlebihan. Apalagi banih kami di gunung nih banyak ada kayak banih air harum baunya. Oh, banih ada kayak berapa tuh harum tuh. Masya Allah. Nyamannya makan, kenyal, dingin tetap lemah barisnya. Nah, itu.
Belembah ngatam di pahumaan nih. Jadi abah tuh mau ulah pondok tuh kayak malah rumah di tengah hutan tuh. Papan bujur-bujur papan. Tihangnya kuat, kau malam, kau apa untuk jadi tadi anta kula udah kasar kada takutan kelaparan. Lain kau ini orang bawa juga sama bawa cuma imbah ngatam habis 7 benihnya. Lalu nukar berasnya berjual benih nukar beras bahari kami bila hendak pabrik nah itu cukup aja makan. Apalagi makan nih bah nang beras hanyar nih pak di pondok nih tipur angin pinggir gunung nih. Iwak pupu yo di benam kada panggang ada bebenam. Nah cocok kami ada ramania. Ramania dicancang lumbuk perawit nang halus tuh 3 biji nganga tuh bang dapatnya itu acan nang kayak ini di benam. Oh mah dibur hantu gini tangan tengah hutannya. Apa itu nyambat banget makan kada-kadasan habis sebakul nasi. Kisah nih tak makan ya. Kemudian yang termasuk lagi dosa yang ganal itu adalah antuzani bihaliki jarik. Ini bahasa sekarang aja selingkuh. Selingkuh karena dia berzina dengan tetangga, istri tetangga. Kadang-kadang istri tetangga tuh sekali dia bungas banar. Panglihat mata nang kada karuan nih. Malah bini seorang perusahaan, inya keluar nih bina bungas di dalam rumah perusahaannya juga. Itulah. Makanya nih. Lanjut lagi. Lalu sebagian sudah hadis pernah ulun bacakan. Wa an Mughirah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harama alaikum uqul ummahat wa wa'dul banat wa man anwahat wa kariha lakum kila wakal kasratu su'al wa idatul mal muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas kalian durhaka kepada mama-mama kalian. Kemudian wa'dal madat sama dia tadi. Apa itu? Membunuh anak perempuan. Waman anwahat, menahan dan meminta. Ampun seorang pamalar, ampun orang dipinta. Orang ditahan. Aduh kisah-kisah. Nah itu ya juga tuh. Wa karihalakum, dan Allah membenci kepada kalian kila wakal, itu namanya huak. Nang babai dengar kada konfirmasi bagi dikisahkan orang hanya narima di grup ya kan langsung di share informasi itu disuruh dulu, jangan asal share yang masuk nih. Nah itu termasuk itu. Wakas 100 soal banyak takun, wadatul mal, dan menyia-nyiakan harta. Kada kakaruan ditukar juga. Nukar piring rumah 10 lusin dah dapat kayak belum masih nukar piring arasan piring ada ibu jangan laki hagan apa hagan selamatan kan aja sekali keselamatan minjam ada orang piring jangan laki dem piring kita nih pengen dipakai kah oleh mau kayaknya ini nukar segala panci-panci nang tubang 4 tubang 5 tuh 10 tahun ini tukar harus dipakai lagi anak dari selama itu aja panjangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah kullu ma'rufin sadaqah akhraj Bukhari. Nabi SAW bersabda, setiap kebaikan yang ma'ruf itu adalah nilainya sedekah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abdal at-taqiyal ghaniyal khafi akhraj Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyintai seorang hamba yang takwa
sugih tersembunyi. Nah, betul. Orang Allah mencintai hamba yang sugih, yang takwa, sugih tersembunyi. Dan itu dijelaskan dalam hadis Bukhari, laisal gina bikasratil ard walakinna ginan nafs. Jar Nabi nang sugih itu nang sugih hati tadi, sugih tersembunyi itu sugih hati. Nah, kalau sugih hati ini berinfak mudah, hidup kada pamalar, sugih hati. Kalau sugih luarnya aja, makin sugih makin pamalar. Itu bedanya. Ini penjelasan dalam sarahnya nih. Lihat ya, orang sugih dah saruan tetap emang berkat. Di kulkas itu sudah ada 14 piring dan nggak ada habisnya. Tambahnya pulang. Nah, itu sugih luar tuh. Mobil 14 bersusun ya Allah. Tapi malah sakit ya Mas ya. Orang datang haji, datang umrah, minta kopiah aja. Padahal duit nak ada tuh 10 lusin kalau kopiah kada habis ada main. Nampak juga. Matapan bilang. Ada contohnya Pak, lu melihat Bang. Dan tahu ada sini. Ada sajidahnya aja. Ini pas dengar orangnya di rumah tahu lagi. Ulun karena suah hormah saja. Soalnya bersusun di lemarinya sajadah. Nang dipakai sajadah buruk. Karena ulun sudah sampai di situ. Umpat sembahyang. Ini sudah paculan bayanannya nih. Di rumah kak. Apanya tuh? Nggak boleh nih. Paculan nih. Bang rasa ulun nih si ini ada orang umrah haji datang minta sejahtera terus. Mbak tuh aja bini ulun apa buka di lemari. Sekalinya bersusun. Kada tak pakai ada. Itu namanya hatinya kada sugih. Jar Nabi orang itu diberi satu lembah emas, mencari emas yang lain sampai disuapi tanah itu. Jadi karena mau puas Pak, kalau sugihnya sugih luaran, pamalar. Orang nyumbang nih 50 nih kalau ada orang kematian apa. Sidin 10 diangsol pulang 5.000. Kalau di kampung kami itu masjid itu kan celengan nih, kaum mau putar mesti gitu. Lihat ya, sekali mau ongkai duit harga 50 Pak Haji nih. Sekali mencalok ke dalam, ambil 10. 40.000 dah, ambil pulang 5.000. Mbak itu 2.000 2 puting, berarti 1.000 aja nyumbang. Rupanya nama cah duit aja tuh. Langsung hidupnya. Orang yang susah berselamatan di kampung lah. Gana-gana lah ayamnya, himpelannya. Nang sugih beketeng anunya. Rumah pengganalnya berdagang, besi mobil, beketeng, banyunya manis, baunya pakai cawan. Itu. Nah, itu. Jadinya Allah suka itu takwa, sugih, dan sugih hati. Jadi kalau sugih hati ini Pak tidak bakhil maksudnya. Nah, itu dalam kitab Kifatul Musad tuh ada Nabi ketemu waktu Isra itu. Ada orang tiap hari ngatam. Mbah ngatam, so ngatam pulang. Oh ya apa bau mak ngatam terus. Nah, panen terus. Nabi takut, itu apa Bril? Ya Jibril itulah orang yang berinfak di jalan Allah. Setiap dia menginfakkan, tumbuh lagi. Makanya kalau orang suka bersedekah, berinfak, insya Allah rezekinya berkah.
akan masjid kah, akan pendidikan kah, akan musalah, apa ini soal berkah. Memang hidup cukupnya bukan karena banyaknya gaji, Pak. Kalau karena banyaknya gaji, gaji tinggi-tinggi ini udah bisa utang. Inilah nyatanya makin tinggi pangkat makin banyak hutang, aneh hidupnya. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau yang ditanyakan. Apa ditanyakan nih? Ya, silakan Ustaz. Silakan. Kita beramal itu atas dasar kemauan kita atau qadar dari Allah atau ketetapan Allah? Oh, kita beramal itu. Jadi kita beramal tuh ada dua sisi. Kalau sisi batiniyah memang Allah memberikan taufik, hidayah, taufik sehingga kita mudah beramal. Itu dari dalamnya. Kalau dari luarnya memang kita yang berusaha. Karena orang beramal itu mesti ulir. Lalu kita paksa. Jadi dua sudut, kayak kalau dua sisi mata uang. Keinginannya kurang, tapi kita paksa. Ya Allah nih, ulirnya bangun, banyu dalam, kamu salah nih kan, kita paksa. Banyak malam nih, dingin, belencat betis. Tapi tulak begawi, gak ada apa-apa kita. Tulak begawi, hujan ribut kan tulak. Tapi kalau kamu salah nih, hendak hujan ini nggak ada turun. Maka itu ada unsur yang Allah serahkan kepada dalam qadar itu adalah usaha ikhtiar kita. Kalau kita mampu berarti connect dengan qadar Allah Subhanahu. Jadi bisa di dua sisi. Ada dua sisi. Jadi kalau sisinya syariatnya kita berusaha. Kalau di dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hadrani di Palangkaraya itu ada kata Ibu almarhum, kata beliau orang taat itu seperti besi berani dengan jarum. Zahirnya jarum mengepung wasi berani, tapi hakikatnya wasi berani menarik jarum. Kenapa? Kalau dilihat matanya kemana wasi berani dikapungi jarum loh. Wasi berani itu apa? Magnet kah? Anu kami wasi berani di kampung udah kan. Wasi berani. Tapi hakikatnya itu wasi berani menarik jarum. Ada orang lapang, sehat, mengangkat barbal nih kawan, gagah. Tapi subuh kalau kau bangunnya, itu unsur dalamnya ya kan. Ada orang tangguh, tahan timpas, tahan tempeling, tahan awak, ya kan. Lari 2 pal tahan dari memadakan. Sekali puasa tahan. Ini faktor hidayah namanya. Lalu makanya kita berusaha di samping beramal kita berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Siapa ihdinas siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam tafsir Al-Jalalain itu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Jalannya para nabi. Jalan orang siddiqin dan jalan siapa? Syuhada dan orang saleh. Jadi 2 unsur harus dipadukan keduanya. Sehingga ketika dia beribadah dia tidak sombong. Nanti wah nih aku nih, kamu udah ada palimnya, aku nih, kamu udah penggagahnya, aku para jin. Nah itu berarti kalau dia yakin dengan ikhtiarnya dia akan sombong. Kalau yakin dengan hidayah Allah maka orang itu jadi pesimis hidup. Kada ada usaha, terserah Allah ya.
anak sembahyang ke anak ada, sembahyang Allah Ta'ala juga. Nah ini sudah lapas nih. Ada, jadi dua ini harus ada. Baik, ada lagi. Jadi dalam kitab Futuhul Arifin ya, kalau tidak pertanyaan nih, dalam Futuhul Arifin itu adalah bercahayanya hati itu ketika akwan itu tidak ada. Akwan itu segala sesuatu yang dijadikan. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah, bagaimana hati bisa bercahaya sementara akwan ini tercetak di dalam hati. Apa itu? Dunia semuaan, angka-angka, dunia, ujungan, keuntungan. Orang seperti itu tidak bisa bercahaya. Cahaya hidayah tidak masuk. Kalau bahasa ya, Imam Baihaqi ya, hadisnya Imam Baihaqi ini, wa amma tulul amal wa yunsil akhirah janabi. Seseorang itu apabila panjang angan-angan, hitung-hitungannya semua dunia, maka dia akan lupa atau melupakan akhirat. Yang kedua, rumusnya itu bagaimana kamu sampai kepada Allah sedangkan engkau mengikut hawa nafsu. Ada. Kita ini hendak sampai dengan Allah, tapi nang diumpotin nafsu terus. Maka ujar Nabi, fa amma itbal hawa fa yasuddu anil akhirah. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan terhalang dari yang hak, kebenaran. Kalau al-haq itu Allah, kalau orang mengikuti hawa nafsu, dia akan terdinding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah itu tidak terdinding dengan kita, cuma kita yang terdinding dengan Allah, sehingga orang itu susah untuk taat kepada Allah. Yang ketiga rumusnya, bagaimana kamu sampai ke hadirat Allah sedangkan dirimu bergumul dengan jenabah lainnya. Apa artinya tuh? Ragab banget, cinta banget lawan dunia nih. Jadi orang itu tidak bisa masuk, ujar Sidin, ke hadirat Allah. Kada kau lalu ninggalkan kebian. Ada kau ninggal, nah meninggalkan apa lagi? Langganan, takutan jabatan hilang, ya lah. Ini gawat nih, pegawai ini kadang-kadang lucu juga. Udah rapat jam tengah 12, tuntungnya jam setengah 2, jam 10 kawai rapat, cuma kadang-kadang diulah-ulah, supaya dapat nas. Dapat nasi kan ada anggaran, bila mulai itu jam 12 kan berarti dapat. Ya rapat tuh jam 11 mulai undangannya, jam 2 tengah 12 mulainya. Orang bang, orangnya bericau. Nah, itu. Siapa keluar? Jangan orang. Nang sambahyang malah susupanan. Begumul. Yang dibahas proyek, ya kan, proyek bagaimana orang kantor nih taat kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasul, ini harus dipikirkan loh. Anak buah sembahyang ke kada jadi atasan, ada mikirkan ini masing-masingnya. Dibawa sembahyang berjemaah masing-masing aja kita jalan. Ada bawa jemaah kita masing-masing kan sudah di musalah. Nah itu bilanya masing-masing. Ulun biarkan ini sini bayang dulu. Mbah takbir hanya jepai. Allah tuh jadi makmum. Aduh. Nah, yang keempat di sini, bagaimana kamu dapat ilmu rahasia? Artinya ilmu yang mendalam sementara engkau tidak pernah bertaubat terhadap dosa-dosamu. 4 ini. Taubat, jangan dunia ini segalanya.
Kemudian apalagi jangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian jangan dunia ini dicetak pikiran siang malam anak memikirkan dunia ini. Malah keempat itu maka terhalanglah dia dapat hidayah, undangan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita seberatan disiapkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan dan berkahkan rezeki, dan dalam kesabaratan husnul khatimah. Di akhir kita berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada benar daripada Allah, salah keharapan dari pribadi. Kita tutup dengan doa kiprah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.